Persoalannya bukan tidak ada dana untuk membangun itu, tapi persoalannya adalah persoalan kompleksitas permasalahan sosialnya. Iya. Dan itu tidak mudah. Waktu kami mau memecahkan masalah banjir di Simpang 4 Lembuswana, waktu itu satu-satunya konsep yang muncul adalah pelebaran drainase. Lalu muncullah, berjalanlah itu. Apa yang terjadi? Permintaan ganti rugi lahan pada saat itu melebihi harga standar pemerintah. Dan kami dibatasi, pemerintah ini dibatasi kalau harganya cuma 1 juta, nggak bisa, walaupun pemiliknya mau jual 2 juta, nggak bisa. Kalau kami paksakan, kami diperiksa oleh aparat penegak hukum. Tapi kemudian akhirnya kita punya solusi. Jalannya kita buka, lalu kemudian setelah itu dibuat lagi perkerasan 350 di atasnya agar tronton 10 roda pun bisa ikut di atasnya. Nah, cuma kalau pinggir sungai beda. Kenapa teras mudah dibangun? Karena memang udah bebas. Nah, kalau di daerah Samarinda seberang, beberapa fasilitas kita sudah bangun, tapi memang belum ada sespektakuler kayak kalatah teras Samarinda. Ya, mungkin yang akan kita revitalisasi itu Gedung Biru yang ada di Gedung Biru itu, kalau nggak salah Gedung Pemuda juga dulu itu. KMP Kecamatan. Nah, itu yang akan kita revitalisasi. Tapi itu sangat teknis. Poinnya adalah gerakan pemuda itu, aktivis pemuda itu tidak boleh terhalang oleh hanya karena soal limitasi tempat. Nah, soal narkoba ini PR kita bersama. PR kita bersama. Di sana membutuhkan sebuah manifesto pemuda, gerakan pemuda, agar kita memberi mandat kepada penyelenggara negeri ini untuk konsistensi terhadap gerakan Indonesia bebas narkoba. Kalau dulu pejuang kita itu konsisten tanpa pernah berhenti, itu ya biasanya satu kali turun jalan, apalagi kalau sudah lewat jam 12, jam 1 udah mulai panas, diterima, lalu kemudian ada janji, kita nggak ikutin lagi. Padahal yang kita minta itu adalah sesuatu yang sangat berhubungan dengan esensi kita kehidupan bermasyarakat. Tapi poin pentingnya saya sepakat dengan Anda, bahwa pemuda harus melakukan reorientasi ideologis, tidak hanya reorientasi gerakan. Tadi kalau kita pinjam istilahnya Prof. Siti Zahra Lipi, kita tidak boleh hanya kuat di viralitas, tapi lemah dinilai. Tidak boleh cuma tanggap di gerakan aksi jalan, tapi lemah di konsistensi. Nah, kita ingin bikin manifesto baru yang oleh pemuda dianggap sebagai sebuah common sense, sebagai sebuah cita-cita bersama. Itu sebabnya James Modi mengatakan bahwa sebuah gerakan yang terorganisir itu ketika kita konsisten pada tujuan bersama itu. Kalau kita nggak bikin ekosistemnya, kita nggak susun kerangka konseptualnya, lalu kita tidak perkuat model gerakannya, maka gerakan kita akan mudah terfragmentasi. Dan itu pekerjaan paling besar pemuda di saat ini. Saat Musda KMP Kaltim, siapa pemuda yang naik bersuara kok ada pendaftaran calon ketua pakai uang 50 juta? Di mana Cipayung? Halo? Nah, kalau dia bilang ngalah, berarti hari ini tambah satu tantangan kita. Kesehatan mental, termasuk digital fatigue, mungkin menghinggapi kita. Mengalah pada ketidakbenaran, menghadap pada hal-hal yang bersifat esensial dan ideologis. Saya baca, saya tunggu HMI keras seperti waktu mengeritik wali kota gitu.
Saya tunggu PM11 ketika mengkritik soal kebijakan publik lainnya. Saya tunggu PMKRI mengkritik dirinya sendiri di tengah gerakan pemuda. Ada sebuah musyawarah daerah yang sudah musyawarahnya bahkan melebihi partai politik. Untuk menjadi calon harus ada uang pendaftaran 50 juta. Boro-boro 50 juta calon. Mau diskusi aja kita harus cari donasi. Boleh kan saya juga ikut nimbrung? Ya, saya ini paling beruntung. Kenapa? Saya mewakili lintas generasi. Jika saya ke depan, saya akan menjadi generasi muda. Kalau saya di sini menjadi generasi pertengahan. Kalau saya sama Bung Safar, saya juga bisa menjadi generasi tua. Karena memang udah punya cucu. Iya kan? Tapi kita ingin bersama. Sekali lagi saya tidak pernah lihat materi yang disampaikan. Saya juga tidak lihat cara menyampaikannya. Tapi saya ingin menangkap esensi yang disampaikan tadi. Bahwa memang kita harus segera merumuskan ulang. Tidak hanya pola gerakan. Tidak habiskan waktu di pola gerakan. Tapi di ideologi gerakan. Supaya kemanfaatannya dirasakan oleh semua. Tadi saya bicara di dialog Ormas. Dalam rangka Sumpah Pemuda juga. Saya suruh baca bukunya Ian Douglas. Ada bukunya Politik Jatah Preman. Supaya Ormas tidak terjebak pada gerakan-gerakan pragmatis. Dan tidak ditunggangi oleh tokoh aktor-aktor politik, termasuk aktor-aktor ekonomi. Kita ingin Ormas lahir, organisasi kepemudaan muncul, betul-betul berangkat dari akar kesejarahan. Bukan ada orang-orang yang kemudian memangkas, menilikung, menjadi penumpang gelap di sejarah kepemudaan kita saat ini. Dan saat ini teman-teman, kita harus terbuka jujur bahwa di beberapa tempat, bisa jadi juga di tengah-tengah kita, banyak tokoh-tokoh politik, mungkin ada tokoh-tokoh politik atau tokoh-tokoh lain mungkin yang menjadi penumpang gelap di tengah gegap gempita gerakan kepemudaan hari ini. Saya berharap segera bertobat, kembali ke jalan lurus. Karena sekarang nggak ada yang bisa nggak dibaca. Semua kata bertutur, semua gerakan meninggalkan jejak. Sehingga seideal-idealnya cara kita membuat move, maka lebih terang dari cahaya, kita bisa membaca semua itu. Saya kira itu saja. Saya tidak punya kesempatan untuk melakukan counter kritik di pemuda kalau bukan di tempat ini. Besok saya lagi akan menjadi sasaran empuk. Mumpun saya malam ini ada, malam ini saya berikan bagian kalian. Bahkan forum-forum agon seperti itu, bahkan Diogenes itu tetap memiliki yang disebut dengan etos. Dalam soal kebijakan publik, ia memang punya pernyataan filosofis supaya tidak mudah diintervensi dan kemudian tidak mudah terkooptasi oleh semua narasi-narasi publik itu. Itu satu. Saya catat yang kedua soal metahistori. Tokoh kuncinya adalah bernama Hayden White. Dalam bukunya, dalam tesisnya berjudul Metahistory, The Historical Imagination in 19th Century Europe. Itu tesis yang paling lengkapnya. Bahkan itu di luar kepala saya sekitar belasan tahun saya hafal sampai sekarang. Apa yang dimaksud justru sekarang Randi, tapi poinnya adalah pernyataan Anda sangat luar biasa pada malam ini. Dan saya berterima kasih karena saya tidak lihat bagaimana cara Anda mengungkapkan, dan saya tidak ingin masuk terjebak pada ekspresi Anda saat mengungkapkan ini. Tapi saya masuk di core inti
pergulatan intelektual yang ada di dalamnya. Tokoh kunci seperti tadi yang saya sebutkan, seorang ilmuwan, seorang aktivis bernama Hayden White dalam buku Meta History, The Historical Imagination in 19th Century Europe. Kalau kita kontekstualisasi hari ini, persis, dan kita harus berterima kasih kepada Randi telah mengingatkan kita sebagai sebuah pemantik untuk kita lihat hari ini gerakan kita. Apa sih sesungguhnya poin yang disampaikan oleh Randi yang dimaksud dengan metahistory? Metahistory itu adalah sebuah pernyataan filosofis, bahkan juga bisa dikatakan sebagai sebuah pertanyaan filosofis. Kita tidak melihat apa yang terjadi hari ini. Katakanlah kita bicara hari ini gerakan pemuda. Kita tidak bicara bagaimana gerakan pemuda hari ini. Tapi yang dimaksud dengan metahistory adalah bagaimana gerakan pemuda itu dikonstruksi, dilaksanakan, terakhir bagaimana gerakan pemuda itu diwariskan kepada generasi sekarang. Itu poin pentingnya. Jadi kalau tadi ada yang mengatakan Syahril Gegak Gempita mengajak kita semua, bagus, untuk mengucapkan kembali narasi Sumpah Pemuda. Tapi pertanyaannya dalam konteks metahistory, apakah guncangan dunia 10 pemuda itu hari ini adalah guncangan popularitas atau guncangan nilai? Kalau guncangan popularitas, dan saya berharap kaum muda tidak terjebak, kalau hedonisme harta mungkin enggak. Orang mau acara aja masih susah kan, masih harus pakai proposal. Tapi yang paling mungkin terjadi pada gerakan kaum muda dan aktivis adalah hedonisme digital. Gerakannya bergeser orientasinya menjadi gerakan individualis, bukan lagi gerakan kolektif. Tadi Pak Novang mengatakan dengan sangat bagus, tapi harus dilanjutkan. Kira-kira apa sih yang membedakan kita dengan generasi gerakan pemuda masa lalu dan kini? Saya coba deskripsi secara singkat. Gerakan pemuda itu dimulai dari 1908. Kalau kira-kira saya fasein 1908 sampai 1928. 1928 itu adalah gerakan Budi Utomo. Kemudian masuk di 1925 pada Persatuan Indonesia. Tokohnya Sunario Sastrowardoyo, di mana tempat lahirnya sebagai penggagas dan kunci, salah satu tokoh kunci lahirnya Manifesto Pemuda, Manifesto Politik Pemuda 1925, yang konsisten untuk mengusung tema perjuangan, kesetaraan, dan keindonesiaan. Di dalamnya juga ada Bung Hatta. Dua-duanya ini alumni Belanda, dan kemudian berlanjut pada generasi-generasi yang lain yang luar biasa. Tema mendasar gerakan pemuda di zaman itu adalah gerakan ideologis, gerakan kolektif, dan gerakan narasi yang sangat kuat. Pertanyaannya sekarang, apakah kita semua yang berkumpul hari ini atau gerakan pemuda yang ada di Republik ini masih berada dalam satu frekuensi sebagai sebuah gerakan ideologi, masih berada pada gerakan narasi kebangsaan, narasi kemanusiaan, narasi kesetaraan, narasi pemberdayaan? Kalau kita hubungkan, walaupun istilah metahistory itu lebih dekat pada istilah akademik, tapi hari-hari ini kita mengenal istilah metaverse atau meta platform. Nah, di kita semua ada di antara kita yang tersandra dengan hedonisme digital. Salah satu tantangan pemuda hari ini adalah digital activism. Kita hanya ramai di media sosial dan juga tidak mampu membuat sebuah narasi kolektif di media sosial. Karena seperti kata Profesor Siti Zahra dalam penelitiannya LIPI tahun 2022 mengatakan,
hari ini bukan saya yang mengatakan, jadi jangan tersinggung. Ini bahan introspeksi. Itu terdokumentasi bahwa Profesor Siti Zahra LIPI tahun 2002 membuat satu pernyataan yang membuat kita harus melakukan reorientasi gerakan kembali, bahwa kaum pemuda itu kuat di viralitas tapi lemah di nilai, cepat di aksi jalan tapi lemah di konsistensi. Silahkan teman-teman, mudah-mudahan terdapat di platform media internet pernyataan itu. Bahkan seorang ilmuwan besar bernama Kurt Lewin, sebagai salah satu yang sering dirujuk orang sebagai pemegang teori, salah satu penggagas teori perubahan sosial, dalam tulisannya, dalam pernyataannya di tahun 1947 mengatakan bahwa perubahan yang tidak disertai dengan perbaikan nilai itu sama saja sedang membentuk kebingungan kolektif. Itu Kurt Lewin, salah satu dari banyak tokoh-tokoh pengusung sponsor teori perubahan sosial di 1947. Pertanyaan mendasarnya adalah, adakah hari ini kita berkumpul, adakah kita punya gagasan-gagasan bagus itu disertai dengan sebuah pertambahan values, yakni pertambahan nilai pada esensi gerakan pemuda. Kita tidak bisa hanya rendezvous mengenang masa lalu. Sehingga kalau saya kira-kira buat pertanyaan hipotetik, jika pada 1928 ada setelah Budi Utomo, Persatuan Indonesia, kemudian ada Sumpah Pemuda, itu generasi 1920-an. Kita sama-sama tahu Dr. Arbi Sanid pernah mengatakan bahwa tokoh tahun 92-an itu adalah tokoh-tokoh yang mewakili generasi berideologis. Dan oleh sebab itu, teman-teman semua, itu adalah pertanyaan yang kita harus jawab dalam bukti konkret. Apakah semua gagasan kita, apakah semua ide-ide kita, narasi kita bahkan, itu juga syarat dengan nilai. Walaupun sebenarnya salah satu fungsi dari pernyataan Randi tadi soal metahistori adalah kemampuan kita mengakses data-data histori, tapi tidak berhenti di situ. Tidak cukup dengan berendespose bahwa tokoh-tokoh kita hebat di masa lalu. Ada peran yang sangat kritikal, bahkan fundamental yang harus dimiliki gerakan pemuda sekarang. Apa itu? Melakukan gerakan dekonstruksi. Tidak hanya pandai membaca catatan brilian sejarah tokoh-tokoh hebat di masa lalu, tapi saatnya mendekonstruksi dan menulis sejarah ulang tentang gerakan pemuda hari ini. Karena tantangan kita berbeda. Bahkan jika sekiranya kita mampu melakukan dekonstruksi terhadap catatan histori, lagi-lagi merujuk pada akar istilah metahistori yang disampaikan oleh Randi, maka mungkin generasi-generasi pendahulu kita akan selalu tersenyum di alamnya sana, karena kita tadi ada pertanyaan sangat awal dasar dari sebuah konsep yang disebut dengan metahistori. Tidak hanya mempertanyakan bagaimana gerakan hari ini, tapi bagaimana gerakan itu dikonstruksi pada waktu itu, dilaksanakan dan diwariskan kepada kita semua. Pernyataan terakhir itu harus kita jawab dalam perjalanan sejarah kepemudaan hari ini. Saya bisa memahami hari ini KMPI Samarinda melakukan dialog dengan serba terbatas, walaupun Syahril tadi mengatakan harusnya dihadiri 1000-an pemuda hari ini. Tapi ada satu kemajuan hebat yang dicapai oleh KMPI Samarinda. Kemampuan untuk bersatu, dan itu esensi dari Persatuan Pemuda hari ini. Tahukah salah satu fatos yang kita alami hari ini? Fragmentasi gerakan kepemudaan. KMPI di mana-mana masih pecah belah. Ada yang 2 sisi, ada yang 3 sisi. Bahkan konon katanya sudah sampai 4 mazhab.
Tapi Samarinda bisa memulai. Dan saya meminta bukan untuk kepentingan ketua dan pengurus sekarang, tapi ini demi kepentingan keelastisan sejarah, keberlangsungan dan konsistensi gerakan. Jangan pernah biarkan gerakan pemuda terpecah di kota Samarinda. Ini bukan persoalan siapa yang jadi ketua sekarang, tapi bagaimana kalau kita pakai konsep metahistori tadi, bagaimana ketua dan pengurus KMP sekarang yang didukung oleh semua ketua-ketua Cipayung mengkonstruksi ulang perjalanan gerakan pemuda hari ini di Samarinda ke masa yang akan datang. Itu poin pentingnya. Saya berterima kasih karena sudah cukup lama saya baca teori ini, konsepsi ini, tapi sangat kontekstualitas untuk hari ini saya ulang kembali agar kita bisa mengkonstruksi ulang, bahkan melakukan dekonstruksi terhadap catatan sejarah perjalanan kita di masa akan datang. Setuju, Randy? Ya. Dan gerakan hari ini kita harus revitalisasi. Apalagi kita berada di Citra Niaga. Citra Niaga ini ketika saya lihat dulu, ini sebuah tempat point meeting yang pernah memiliki catatan sejarah yang luar biasa, mendapatkan penghargaan bidang arsitektur dari Kairo bernama Aga Khan, tapi tidak terurus, kurang terawat. Lalu kemudian saya buat cerita ulang terhadap Citra Niaga tanpa meninggalkan esensi akar kesejarahannya. Kira-kira kalau pakai istilah teman-teman di NU itu, ya, tetap harus bersanad, tetap harus tersambung, tidak ada yang terputus sama sekali. Jadi kalau kemudian kita sambung dengan pernyataan Bung Karno, memakai konsep lagi-lagi tadi metahistori, kita tidak sekedar mengatakan pada saat itu Bung Karno mengatakan bahwa beri saya 10 pemuda kemudian saya guncangkan dunia. Di balik konsep itu kita mau membacanya apa? Apakah sekedar membakar semangat kita? Tidak, Bung Karno tidak sedang hanya sekedar ingin menggarisbawahi itu. Apa yang dilakukan oleh Bung Karno dan tentu tokoh-tokoh pemuda, karena Indonesia ini dibentuk oleh sejarah pemuda. Kita ingat ketika Bung Karno masih gamang memproklamirkan kemerdekaan 17 Agustus 45, sekelompok pemuda datang dan membawanya ke Rengas Dengklok, memaksa quote and quote Bung Karno, proklamirkan hari ini mumpung Jepang sudah tidak ada di tempat. Soal nanti setelah kita proklamirkan itu urusan nanti. Dan itu cukup berhasil. Perjalanan kita sangat panjang. Pengakuan kedaulatan kita setelah bahkan proklamasi kemerdekaan, makanya terjadi pergolakan pasca kemerdekaan. Kita memperoleh pengakuan pertama, membahas pengakuan pertama di konferensi meja bundar di Linggarjati. Tapi pengakuan datang dari Belanda itu benar-benar di konferensi Den Haag KMB di Belanda. Tapi tahu teman-teman sekalian, kapan kita memperoleh kedaulatan yang sesempurnanya? Itu nanti pada tahun 1982 di konferensi yang disebut dengan UNCLOS. Barulah diakui 17.000 kita, daerah, laut, daratan, perairan kita baru diakui di 1982. Baru mendapatkan pengakuan secara internasional pada seluruh wilayah teritorial Republik Indonesia. Mukhtar Kusumatmaja sebagai tokoh kunci di konferensi UNCLOS PBB itu yang telah memberikan kita, mewariskan kita. Kembali tadi ke makna pernyataan, beri saya 10 pemuda, saya akan guncangkan dunia. Itu artinya apa? Dibalik sebagai sebuah gerakan heroik, tidak semata-mata itu. Tapi, saudara-saudara, Bung Karno sedang memberikan sedang mewariskan kepada kita sebuah gerakan yang harus dilanjutkan. Apa esensi dari kemerdekaan itu? Adalah esensi kesetaraan, esensi demokrasi, esensi penjunjungan tinggi terhadap hak asasi manusia. Makanya dalam konsep hukum tata negara, ketika negara itu lahir, maka pekerjaan pertama adalah konstitusionalisme. Itu sebabnya pada 17 Agustus 45 ketika sudah diproklamirkan
kita harus cepat-cepat memiliki undang-undang dasar yang sangat amat singkat, ringkas. Lalu kemudian beralih periode dari 1945 ke 1949 ke 50. Dari kesatuan Republik ini berbentuk RIS. Kita memakai konstitusi RIS. Dan puncaknya ketika keluar Dekret 5 Juli 1959, di mana pada pernyataan selain kembali kepada negara kesatuan, kita konsisten menggunakan konsep negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, kemudian setelah itu kita masuk Undang-Undang Dasar 45 seperti sebelum diamandemen. Tapi kemudian kita mengalami pertama kali amandemen 19 Oktober 1999 hingga amandemen yang keempat kalinya. Tapi ada satu yang konsisten. Satu adalah pasal 1 di Undang-Undang Dasar 45 bahwa bentuk negara kita yakni kesatuan berbentuk republik. Kita harus bersyukur ini. Di sebuah negara kesatuan dan berbentuk republik, itu berlaku yang disebut dengan prinsip-prinsip konstitusialisme. Apa itu prinsip-prinsip konstitusialisme? Bagaimana kekuasaan negara itu diperoleh? Cara dua, bagaimana kekuasaan negara itu diperoleh? Lantas bagaimana kekuasaan itu dijalankan? Berdasarkan 3 prinsip konstitusi. 1, berdasarkan hukum. 2, berdasarkan demokrasi. Dan yang ketiga, berdasarkan prinsip hak asasi manusia. Tidak boleh lahir undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri sampai peraturan daerah yang mengabaikan 3 prinsip utama konstitusi ini. Itu sebabnya kekuasaan dibatasi. Wali kota punya kekuasaan yang dilimpahkan. Wali kota, kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota tidak ada kekuasaan yang otonom. Kenapa? Karena prinsip negara kita sistem pemerintahnya presidensialis. Kecuali kita punya monarki. Itu kekuasaan dibagi. Atau sistem presidensial. Tapi kalau monarki dibagi, diturunkan hanya pada keturunannya secara turun-temurun seumur hidup. Walaupun ada monarki yang bersifat absolut, tapi juga ada monarki yang berbasis konstitusi. Ya, seperti misalnya Arab Saudi. Siapa bilang Arab Saudi monarki absolut? Arab Saudi itu konstitusi. Konstitusinya apa? Ar-ruju'u ilal haqq wajib fil Quran wa hadis. Konstitusinya adalah Quran. Konstitusi itu 2, konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Jadi ada beberapa konstitusi sistem parlementer yang dianut oleh negara ini. Oke, kita kembali ke prinsip gerakan pemuda di dalam wadah negara kesatuan kita ini. Saatnya kita memulai melakukan dekonstruksi terhadap gerakan pemuda dan mulai mengelaborasi tantangan satu demi satu tantangan kita. Satu, fragmentasi. Fragmentasi gerakan pemuda. Kita harus periksa konsep dasarnya. Kenapa akhir-akhir ini gerakan pemuda itu terfragmentasi? Jangan-jangan gerakan pemuda telah disusupi ideologi pragmatis. Afiliasi terhadap tokoh-tokoh politik, partai-partai politik, atau kelompok-kelompok politik lainnya. Kalau ini masih terjadi, jangan pernah bermimpi gerakan pemuda ini akan otentik, akan original, apalagi mau mengatakan gerakannya sebagai gerakan ideologis. Oke, saya bantu HMI selaku wali kota, saya bantu PM11, PMKRI. Saya tidak pernah akan bernegosiasi dengan Anda untuk hal-hal yang bisa merendahkan martabat, jati diri, esensi fundamental dari sebuah gerakan pemuda. Kalau pemerintah memberi fasilitas, karena memang kalau prinsip gerakan Yunani tadi, di Agon itu, kenapa tetap harus butuh etos? Karena memang gerakan pemuda itu tetap membutuhkan 1, aliansi, 2, membutuhkan yang namanya negosiasi, dan kolaborasi.
Tidak lantas ketika terjadi aliansi, ketika terjadi negosiasi, dan ketika terjadi kolaborasi, lantas santuan politik tersebut boleh mengkooptasi gerakan pemuda. Kalau saya memberi bantuan, bukan Andi Harun dan wali kota yang memberi bantuan. Bantuan itu tidak kalian nikmati dari wali kota atau Andi Harun. Bantuan yang kalian nikmati, fasilitasi yang didapatkan dari pemerintah manapun, itu adalah rakyat yang memfasilitasi. Uang itu dari rakyat. Jadi saya, seperti Saris, biasa kritik pemerintah kota, saya biarin. Supaya kebiasaan pemimpin itu juga mendengar. Hadirnya metaverse, meta history itu sebagai gugatan terhadap gerakan yang selalu ingin estabilis. Karena ada perintah sejarah yang harus kita catat ulang itu. Dan kita tidak mungkin bisa selalu mencatat ulang sejarah kita kalau di gagasan kita, apalagi gerakan kita, selalu ada keinginan untuk mempermanenkan, estabilkan sebuah gerakan itu. Ini sebuah gerakan yang living, gerakan yang hidup, bergantung pada situasi kondisi ekonomi, sosial, politik yang dihadapi zaman bangsa pemuda pada zamannya. Setuju kira-kira ini? Ya. Jadi jangan bilang saya kritik wali kota Samarinda, saya nggak mau minta bantuan. Selama ini bukan wali kota yang bantu Anda. Yang bantu Anda adalah rakyat. Jadi kalau ada kepala daerah mengatakan kita jangan bantu dia karena dia tidak pro pemerintah, dia harus retreat kembali itu. Dia pikir kalau membantu lewat APBD, lalu kemudian seolah-olah itu bantuan kepala daerah. Bukan. Itu uang rakyat yang dihimpun melalui pajak dan restribusi. Atau kita mendapatkan dana transfer dari pusat yang juga asalnya dari daerah dan rakyat. Jadi sama sekali kalian jangan minder, jangan fobi, walaupun bahkan setiap kali ada gerakan, kalau pemerintah bisa memberi bantuan, memfasilitasi, terima, dan jangan pernah terkooptasi hanya karena bantuan-bantuan itu. Kalau kita kooptasi, kita mengabaikan 3 prinsip utama konstitusi tadi. Demokrasi dan hak asasi manusia. Bahkan kita mengabaikan hukum. Hukum itu menuntut kesetaraan. Menuntut akses yang sama pada semua fasilitasi pemerintah. Tapi pada saat yang sama, lahir gerakan pemuda sebagai gerakan kritik. Gerakan untuk mengembalikan roh negara itu dibuat dan sistem pemerintahannya, kekuasaannya untuk sebesar-besarnya kebaikan negara itu. Saya kira ini kawan-kawan sekalian yang saya bisa sampaikan beberapa tantangan pemuda saat ini untuk KNPI Samarinda. Insya Allah 2026 walaupun TKD dipotong tidak menjadi alasan untuk kita melakukan konsolidasi. Ya. Percaya saya tidak akan pernah mengeluh. Saya akan melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Saya terima kritik itu dan kita kelola bersama. Tinggal saya minta, saya mau tagih juga pemuda, kritik itu semua dilakukan karena etos, karena logos, karena pathos tadi. Supaya menjadi pengingat, early warning kepada sang penguasa, santuan di atas singgasana kekuasaan, agar ingat kekuasaannya bermanfaat untuk kepentingan orang banyak, bukan kekuasaan untuk dibelokkan menjadi kepentingan diri, keluarga, dan hegemoni kelompoknya. Saya kira ini kawan-kawan sekalian, banyak pekerjaan rumah kita di kaum pemuda. Tadi sudah disampaikan, kita sedang menghadapi tantangan di dunia kerja, sedang menghadapi sebuah periode yang mengkhawatirkan, lahirnya artificial intelligence yang sebentar lagi diprediksi banyak pihak, bahkan di negara lain telah dimulai menggantikan tenaga kerja manusia. Oleh sebab itu, secara global juga menuntut pemuda untuk memiliki mental entrepreneurial mindset, kemudian meningkatkan skill adaptifnya sehingga kita tidak pernah gagap terhadap perkembangan
zaman. Saya ingin tutup mengatakan, kalau dulu gerakan pemuda terbentuk untuk membentuk kemerdekaan, hari ini gerakan pemuda lahir untuk membentuk peradaban. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.